pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ahmad Solihin. Tentunya kita masih berada dalam program Saung Bercakap. Nah, sekarang saya ini bingung saya lagi ada di mana karena di atas itu ada kantor ya. Tapi di sini ada seperti kebun dan juga ada beberapa tanaman yang ada di sini. Saya bingung, tapi saya mau bertanya nanti langsung bersama pihak yang sudah hadir di sini. Kayaknya udah ada Bapak yang ada di sana deh. Langsung aja yuk kita ketemu sama Bapaknya. Halo Pak. Oke. Ya. Baik Pak. Pak, ini bersama Bapak Lutfi Izhar ya, dari Kasih KSPP BPTP Jambi. Benar ya Pak ya? Benar. Wah, saya kayak dukun Pak ya, tahu nama Bapak Pak ya. Oke, Pak, saya ini bingung nih Pak. Ini kan di atas ada kantor ya kan. Di sini juga ada beberapa kebun percontohan sepertinya Pak ya, karena di sini ada tanaman sayuran, ada tanaman-tanaman, kayaknya ada buah naga juga dan juga beberapa tanaman lainnya. Ini bagaimana Pak? Boleh diceritakan Pak? Jadi terima kasih Mas Sos sudah mampir sebelumnya ke kantor kita. Ini kita namakan sebelumnya kebun percobaan. Kebun percobaan. Tapi pada tahun ini instruksi dari Kementan berubah nama menjadi IP2TP, Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian. Oke. Jadi ini merupakan show window dari teknologi kita yang kita lakukan penelitian di seluruh Provinsi Jambi. Kita masukkan di sini, makanya ada berbagai macam tanaman. Iya. Dan salah satu tujuan dari adanya KP ini adalah Center of Excellence untuk informasi dan teknologi pertanian di Provinsi Jambi. Dan alhamdulillah kayaknya baru satu-satunya yang merupakan Center of Excellence yang lengkap. Jadi ada teknologi untuk pekarangannya, ada tanaman buah, ada tanaman tahunannya, ada tanaman perkebunan, ada sapi, ada kambing, ada ayam, dan ada ikan. Ini satu-satunya terlengkap di Indonesia? Di Provinsi Jambi. Oh, di Provinsi Jambi. Karena kalau di Indonesia seluruh BPTP harus memiliki kebun seperti ini. Jadi kebun percobaan, untuk penelitian juga, untuk perbenihan juga ya. Macam-macam gitu. Dan tidak salah, plus dari kita di IPTP Sungai Tiga ini adalah kita punya lab diseminasi dan kita punya lab tanah, lab terpadu yang tidak semua BPTP memilikinya. Jadi, itu jadi kelebihan dari kita. Jadi kalau kita ada perusahaan yang ingin mengetahui tanahnya seperti apa, berapa pupuk yang mereka harus berikan, ada analisisnya di sini. Nanti kita bisa melihat lebih jauh. Oke. Berarti kalau misalnya mau curhat lah ya masalah pertanian bisa datang ke sini juga Pak ya? Memang itu tujuan utamanya. Insya Allah kita tidak hanya konsultasi terhadap penyakit atau budidaya tanaman, terhadap ya keterkaitan dengan faktor pertanian keseluruhan. Insya Allah kita akan siap untuk bekerja sama dan memberi petunjuk. Dan memang itu salah satu tujuan berdirinya IP2TP ini. Saya penasaran Pak dengan daerah-daerah yang di sebelah sana. Mungkin kita bisa langsung menuju ke sana. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Saung Bercakap. Mari Pak, boleh kita ke sana Pak? Silakan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Saung Bercakap dan saya masih bersama Pak Lutfi. Di sini saya sudah diajak ke tempat ini, kayaknya hidroponik Pak ya? Ya, benar Pak. Ini boleh dijelaskan Pak untuk tanaman hidroponik yang dibudidayakan ataupun dicontohkan di sini, ini untuk tanaman apa saja Pak? Pada intinya kalau hidroponik ini terkait dengan tanaman sayur-sayuran. Karena berdirinya hidroponik, salah satu awalnya adalah kita perlu memanfaatkan pekarangan. Dan di pekarangan, istilah dulu kami KRPL, kawasan rumah pangan lestari itu tidak semua pekarangan luas. Jadi bagaimana caranya untuk yang di kota-kota besar, di Jambi, di Jakarta, jadi kita memanfaatkan hidroponik ini, artinya budidaya tanpa tanah. Tanpa tanah ya. Dengan sebenarnya ya 1 kali 3 meter atau 5 meter saja sudah bisa memproduksi sayuran tiap hari. Dari kangkung, sawi, pakcoynya, ada selada,
ada banyak. Oke, jadi bisa menghemat pengeluaran rumah tangga juga Pak ya, kalau misalnya itu kita yang paling utama. Dari KRPL itu salah satu yang paling utama, khususnya ini kejadian waktu cabai. Kenapa cabai Pak? Kan, oh iya, kalau harganya kalau melambung tinggi harganya ya. sampai 150.000, 200.000, oh itu parah. Waduh, gitu. Pak, kalau terkait dengan masa tanam dari tanaman hidroponik ini sehingga tanaman ini siap panen itu berapa lama dan tanaman apa yang paling cepat? Nah, itu tergantung dari jenis tanamannya. Kalau tanaman-tanaman sayuran seperti ini maksimal 2 bulan udah siap dipanen. Oh, 2 bulan ya. ya. Optimalnya paling 40 hari udah siap panen, karena kalau terlalu lama panen pahit. Oh iya benar. Ini salah satu teknologinya yang kita ini teknologinya. Karena dari biji-biji itu kita perbanyak dulu. Nah, di media itu hanya istilahnya kayak spons itu. Oh ini ya. Oh ini medianya apa nih Pak? Ya ini apa namanya ini? Spons ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Oh tapi cuma pakai spons ini aja ya, terus dibasahin pakai air gitu ya? Yang ini ya? Taruh bijinya. Kalau yang ini apa Pak? Itu kayak selada. Selada ini Pak ya? Sebenarnya kayak gitu. Kan di sini kan juga ada pengkajian dan juga penelitian Pak. Ya. Nah kalau terkait dengan penelitian untuk jenis-jenis sayuran yang memang layak untuk dikonsumsi dan juga sayuran yang sehat di tanaman hidroponik ini seperti apa Pak? Jadi kalau untuk penelitiannya dari tahapan yang lama, bahkan kalau kita katakan ini masih lumayan ya bagus lah. Lebih bagus lagi kita menggunakan teknologi pengairan, nutrisinya itu pakai sinar matahari. Oh, pakai sinar matahari. Jadi pakai solar ini, solar cell. Oh, pakai solar cell. Baik. Pak, ini kan yang hidroponik Pak ya. Di sebelah sana kayaknya masih ada lagi deh Pak. Oke. Iya, siap. boleh kita ke sana lagi Pak? Ayo. Oh iya boleh. Nah, Pak Lutfi, kalau sekarang ini kita lagi di mana nih Pak? Kita ini sedang di Taman Agro Inovasi. Oke, Taman Agro Inovasi ya. Iya. Jadi di sini merupakan salah satu contoh lokasi beberapa tanaman sayuran yang bisa ditanam dan sesuai untuk iklim kita di sini. Oke. Kalau tadi medianya hidroponik, sekarang media tanah langsung Pak ya? Tanah. Jadi ini mungkin contoh untuk pekarangan yang cukup besar. Iya. Jadi kita buat seperti ini. Oke. Ini ada aktivitas apa Pak? Ada anak-anak di belakang sini Pak? Jadi salah satu yang kami utamakan juga tadi pentingnya belajar pertanian dari usia muda. Dan tadi terkait Center of Excellence. Ya. Jadi kita menerima kunjungan anak-anak pada saat ini SD atau FIK untuk belajar bagaimana mereka mulai menanam bahkan panen. Jadi memperkenalkan ke anak-anak tentang dunia pertanian. Kalau SMA kita buka lab, silakan lab masuk. Jadi mereka dari lab pun kita ajarkan, oh ini lab tanah, oh ini lab pasca panen, oh ini lab hama penyakit, itu apa aja. Karena kebetulan kita punya pengkajian, kita punya kegiatan itu di seluruh provinsi. Jadi ada di desa mana, mereka tahu, oh Pak bisa nggak kita berkunjung, ada nggak contoh spot yang untuk kita kunjungi untuk belajar terkait dengan pekarangan, ya tanaman-tanaman yang lain, teknologinya. Ada, bilang kita siapkan inilah lokasinya. Karena di kantor Kota Baru cuman kantornya saja, tembok gitu. Untuk Center of Excellence-nya untuk pembelajarannya di sini. Jadi harapan yang memang ditanamkan kepada masyarakat dengan beberapa kunjungan-kunjungan tadi itu sebenarnya apa sih Pak kalau dari BPTP? Ya, kalau selain memberikan edukasi seperti ini. Sebenarnya yang pertama mereka bisa menyerap teknologi-teknologi pertanian tadi. Yang kedua menanamkan keinginan mereka kalau anak kecil, anak yang ini supaya mereka di rumah tuh tahu, wah ini bercocok tanam ini asik. Nah, jadi menanamkan di pikiran mereka bertani itu nggak kotor, dan asik dan bagus dan asik. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan kunjungan ini mereka kan melihat, oh ternyata di lokasi dengan halaman seluas ini mereka bisa membuat pekarangan itu cantik. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mensuplai pakan atau makanan mereka sendiri, artinya keluarga itu tidak sulit. Dan sudah ada kan dari pekarangan mereka sendiri. Seperti itu. Baik. Pak, di sini kan juga ada sentra, tadi ada sentra peternakan Pak ya? Mungkin boleh kita menuju ke sana sekarang Pak? Yuk. Banyak sekali harapannya, di mana Ananda di sekolah hanya bisa secara teori, namun ketika berkunjung ke tempat ini dapat mengaplikasikan apa yang telah menjadi teori di sekolahnya. Kebetulan pada hal ini kita belajar mengenai tema kesehatan, yaitu tentang tanaman yang sehat itu bagaimana. Dan di sini
kita dapat menerapkan, dapat mengetahui bagaimana tanaman yang sehat itu, bagaimana cara menanamnya, lalu memanennya, dan bagaimana cara merawatnya. Itulah harapan terbesar kami supaya Ananda bisa mengaplikasikan apa yang didapat baik di sekolah maupun di tempat yang sangat bagus ini. Di BPTP saya belajar cara memanen tanaman, cara menanam tanaman, dan cara tumbuhnya tanaman dan jenis-jenis tanamannya itu. Terus mau diterapin di rumah? Iya, di belakang rumah kan saya ada tempat tamannya gitu. Insya Allah dengan ilmu yang saya dapatkan dari sini diterapkan di taman di belakang rumah. Ya Pak Lutfi, sepertinya di lokasi ini luas sekali Pak ya. Ya, alhamdulillah. Saya sampai ngos-ngosan gitu Pak ya kalau jalan-jalan di sini karena memang luas sekali. Kalau sekarang kita lagi di mana nih Pak? Ini ada sapi ya? Ini ya budidaya ternak sapi. Dan sapi kebetulan yang ada ini adalah jenis benggala, sapi yang putih. Sebagian sebelumnya kita punya sapi juga, sapi Bali yang warna coklat itu. Dan kita juga ada beberapa jenis atau jumlah sapi yang banyak itu di Geragai, di TTP waktu itu sekitar lebih dari 30-an. Dan target kita bisa mencapai 50 atau 100 lah gitu. Dan kebetulan Badan Litbang itu mempunyai contoh sapi yang lain, kita namakan Belgian Blue. Waktu itu mantan Menteri Pak Amran Sulaiman mengharapkan di setiap BPTP atau setiap kebun percobaan IP2TP itu harus punya minimal salah satu ternak Belgian Blue yang memang berkali-kali lipat beratnya. Kalau untuk sistem pakannya gimana Pak? Nah kebetulan kalau kita dari pakan itu ada pakan, sebenarnya ada pakan segar yang kita harus arit, itu barusan pagi tadi ya diambil. Kemudian itu ngambilnya di mana Pak? Daerah sini? Di belakang, di Sungai Bertam. Oh, di Sungai Bertam. Kebetulan alhamdulillah kita nggak terlalu sulit untuk mencari pakan di sini karena memang masih banyak pas semak-semak, kecuali ya dibandingkan di Pulau Jawa di mana akan kesulitan kita. Kemudian ini ada mineral block kita untuk membuat semangat nafsu makannya tinggi. Jadi kita kasih juga itu sama pakan yang kering. Pakan yang kering. Pakan kering itu dari mana tuh Pak? Ada ya pakan yang difermentasi. Oh gitu. Ada campuran beberapa bahan, ada tahu, ada kedelainya, ada macam-macam gitu Mas, yang untuk menambah nutrisi. Iya. Gitu. Pak, kalau untuk petani sapi mungkin yang sering datang ke sini untuk melihat beberapa teknologi ataupun pakan-pakan yang diberikan kepada sapi supaya lebih bernutrisi ataupun lebih sehat, itu ada Pak? Petani yang sapinya Pak? Yang kalau berdiskusi ada beberapa. Ada. Bahkan ada yang pengen mereka ingin memelihara, ingin bagi hasil, ingin supaya kita menjual ke mereka. Jadi mereka yang menggaduh gitu. Itu pernah Pak dijual ke mereka sapi-sapi? Nggak boleh. Nggak boleh Pak ya? Tapi kalau dikawinkan atau apa gitu? Nah kita siapkan, kan ada IB-nya. Oh iya. Boleh kita ke sana Pak? Oke. Ayo. Baik Pak Lutfi, ini gue lagi ceritakan lagi, ini untuk lokasi-lokasi yang ada di sekitar kita ini ada apa saja Pak? Oke, tadi kita sudah ke sapi, ada rumah jamur, ada kambing, kandang kambing burka. Ada kambing ya? Ya, kambing bukan kambing kacang tapi kambing burka yang agak besar. Kalau kacang itu kambing kampung biasa, ini yang agak besar dan indukannya juga cukup bagus. Ada berapa tuh Pak di sana Pak? Ada sekitar 10 Pak, 11 lah yang ini ya. Kemudian ini perbenihan untuk tanaman sayuran yang bisa kadang-kadang kita bagi ke masyarakat. Kalau jumlahnya cukup banyak, ada event-event tertentu kita gratis kita bagi. Kemudian ada ini cabai, terong, ada perbenihan kakao. Karena kakao juga memang, ada ya. Perkebunan juga ada Pak ya? Ya, kakao dan duren itu. Ada juga ya orang-orang tertentu yang memiliki kebun cukup luas akan datang kemari untuk mencari benih kakao dan benih durian unggul. Kita ada dua bibit satu. Yang pertama adalah bibit perbenihan untuk breedernya itu hanya kita berikan ke beberapa lokasi-lokasi perbenihan. Nanti mereka berbanyak, hasilnya itulah yang mereka nanti
bagi-bagi atau mereka jual. Oke, disebarkan Satu lah, lagi, Pak, ya. satu lagi kita punya langsung bibit diseminasi. Ada padi, jagung, kedelai. Kalau itu terkait dengan bibit diseminasi, jadi kelompok tani manapun Oke. tinggal bersurat ke kami, insya Allah kita kirim bibit tersebut. Kalau soal kendala mungkin yang paling berat adalah iklim. Iklim ya. Nah, kadang panas, kepanasan seperti ini. Kadang kekeringan, hujan-hujanan Pak. hujan-kehujanan kebanyakan. Iya Jadi kalau panas itu hama penyakit akan banyak menyerang. Dan petani pun harus siap-siap. Dan saya kira petani pun sudah biasa, sudah tahu tuh persiapan mereka. Dan kalau hujan itu penyakitnya akan lebih intensif menyerang, apalagi kalau kita nanam di kerinci, nanam cabai, nanam kentang, hati-hati itu. Kita harus ya istilahnya penanggulangannya harus benar-benar serius. Oke, paling sering diserang tanaman apa Pak kalau bisa kalau ada di sini? Kalau kita menanam jagung itu ya hama penggerek batang itu banyak, apalagi sekarang yang hama ulat daun jagung yang terkenal saat ini. Oke. Bukan Spodoptera ritura tapi yang besar, yang dari luar, tapi sudah ada upaya untuk menanggulanginya, sebenarnya tidak masalah lagi. Namun nggak semua petani tahu bagaimana cara penanggulangan serangan ulat gerayak itu yang terbaru. Kita pun sudah melakukan publikasi, ada beberapa ya pertemuan-pertemuan terkait dengan serangan yang terbaru untuk tanaman jagung. Moto kita kan BPTP ada untuk petani. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau petaninya kesusahan, kenapa harus ada BPTP misalnya gitu kan? Iya. Sudah ada media yang disediakan oleh pemerintah, Iya. yuk manfaatkan gitu Pak Benar. ya. Nah, Baiklah kita- kalau begitu. benar itu. Pak, kita jalan lagi boleh Pak? Oke. Ayo. Nah, kalau tadi kita di lapangan, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan. Tapi saya nggak tahu nih nama ruangannya apa, kita tanya Pak Lutfi. Ini ruangannya apa namanya Pak? Labor tanah. Labor Analisis tanah. Oke, jadi aktivitas di sini ngapain saja Pak? Sebenarnya banyak sekali aktivitas, mulai dari survei yang dilakukan di lahan, membawa tanah sampel, kemudian kita memasukkan tanah sampel, kita keringkan, Ya. kemudian kita haluskan, lalu dari tanah sampel itu kita analisis secara kimia Oke. dan secara fisik juga. Kadang-kadang kalau memang diperlukan ada biologinya. Nah, jadi yang secara kimia itu NPK-nya kandungannya seperti apa. Oke. Jadi terkait dengan nanti rekomendasi pemupukan yang akan diberikan ke lahan tersebut untuk tanaman apa. Nah, jadi kalau selama ini kadang-kadang khususnya perusahaan, jadi kalau mereka kan udah ratusan atau ribuan hektar kan, coba bayangkan kalau nanti pupuknya itu kelebihan atau salah pupuk. Iya. Jadi bukan tanamannya semakin bagus, kemudian biayanya sangat tinggi, Semakin mahal. Menghambat pertumbuhan Iya, dari begitu. tanamannya. Jadi ada beberapa ya perusahaan swasta, beberapa petani-petani yang sudah paham pentingnya analisis tanah sebelum melakukan pemupukan, mereka akan memasukkan sampelnya untuk dianalisis di sini. Di sini kan juga ada terdapat beberapa fasilitas yang menunjang untuk melakukan penelitian. Ya. Yang saya rasa ini juga tidak membutuhkan anggaran yang sedikit Pak ya, Ya. untuk pengadaan dari fasilitas ini. Nah, ini bagaimana Pak fasilitas-fasilitas yang ada di sini dan juga bagaimana dukungan-dukungan yang mungkin sudah diberikan oleh beberapa pihak-pihak terkait kepada BPTP ini Pak? Oke, jadi kebetulan kita BPTP adalah salah satu PT pusat. Dan untuk bangunan ini ada 3 bangunan yang kita bangun baru. Oke. Itu merupakan bantuan dari dana Smartdi. Gitu. Dan di bawah Badan Litbang Pertanian ada sekitar 6 miliaran. Oke. Kemudian untuk toolsnya sendiri, untuk alatnya ada yang 1,5 miliar sendiri di sini untuk analisisnya, spektrofotometer, Iya. dan ada bantuan-bantuan yang lainnya. Jadi cukup banyak dan cukup istilahnya up to date lah, mumpuni untuk kita melakukan analisis lebih lanjut kalau yang di sini. Gitu kan. Kemudian ya tidak hanya lab tanah ini, lab di pasca panen, Oh, ada juga ya, hama pasca penyakitnya panen. juga. Ya, karena ini lab terpadu. Oke. Karena lab terpadu itu hanya ada beberapa yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Jadi kita alhamdulillah Jambi terpilih kebetulan. Dan itu keterkaitan yang baik antara kita yang di daerah dengan Badan Litbang Pertanian, mereka dengan mengasumsi dan memang pentingnya pertanian khususnya di Jambi ini, ya lab inilah yang dibuat untuk insya Allah mendukung tadi faktor-faktor yang membuat produktivitas suatu tanaman itu tinggi. Oke, baiklah kalau begitu. Dan pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Lutfi. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Saung Bercakap.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Saung Bercakap dan saya masih bersama Pak Lutfi Ishar yang masih setia menemani saya untuk tadi melihat bagaimana lokasi dari BPTP ini sampai ke bawah tadi ya, ke daerah peternakan Pak ya. Baik Pak, dengan adanya BPTP ini Pak, apa harapan Bapak ke depannya yang diinginkan agar beberapa ilmu pengetahuan dan juga teknologi-teknologi yang ada di BPTP ini dapat teraplikasikan dengan baik kepada masyarakat? Ya, terima kasih Pak. Jadi yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah teknologi-teknologi pertanian, inovasi teknologi yang terbaru, terkini itu bisa tersebar semua di kalangan masyarakat, di petani, BPL, di sekitar kita di sini, sehingga intinya produktivitas meningkat, ketahanan pangan kita kuat, dan masyarakat bisa merasakan apa artinya kesejahteraan itu. Jadi itu yang paling utama, dan perencanaan kita ke depan kita akan selalu memperbaiki fasilitas yang ada di KP ini. Kita akan mencoba dengan teknologi irigasi drip otomatis semua, kemudian solar cell-nya kita akan manfaatkan. Intinya yang namanya teknologi revolusi industri 4.0 itu akan kita bangun di sini sebagai contoh untuk kedepannya supaya teknologi yang ada bisa dilihat, bisa diadopsi oleh petani. Baiklah, kalau terkait dengan perusahaan ataupun dari pihak-pihak terkait lainnya yang mendukung kiprah dari BPTP ini kedepannya seperti apa Pak? Jadi kita akan mengupayakan dengan perusahaan akan lebih intens lagi, lebih dekat lagi, lebih kuat bekerja sama, karena pada dasarnya kita sebagai UPT Pusat yang terkait dengan teknologi satu-satunya teknologi pertanian di Jambi ini, teknologi itu ada banyak di pusat bahkan di luar negeri. Bagaimana caranya bisa kita adopsi ke sini sehingga yang namanya usaha tani itu akan lebih efektif, efisien, lebih murah, dengan harapan kita mendapat keuntungan yang lebih besar. Kalau begitu itu namanya apa, keuntungan ekonomi. Perusahaan swasta apapun kalau kita salurkan kegiatan seperti itu pasti akan tertarik. Jadi kita akan menarik mereka lebih banyak lagi, karena memang target kita dari IKU ini indikator kinerja utama adalah kita memperbanyak kerjasama dengan swasta. Baik, terima kasih Pak Lutfi Ishar tadi sudah mengajak saya berkeliling di daerah sini. Saya juga mendapatkan banyak sekali informasi-informasi dan juga ilmu pengetahuan tentang teknologi-teknologi pertanian dan juga memang cara-cara yang tepat dalam mengelola ataupun merawat dari tanaman-tanaman ataupun bibit-bibit dengan baik. Terima kasih Bapak, semoga sukses selalu. Dan pemirsa, demikian program Saung Bercakap pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Saung Bercakap berikutnya.